Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman dari New Life. Sudah dari pagi. Yes. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Good. Udah mulai liburan ya. Udah kelihatan muka-muka mau liburan. Atau udah kelihatan mau muka-muka ditinggal pembantu rumah tangga kelihatannya. Udah mulai kelihatan. Udah lagunya sekarang jadi menghitung hari kelihatannya ya. Karena hari-hari ke depan pasti akan ditinggal sama asisten rumah tangga. Tapi God is good always, oke? Tuhan kita tetap baik dalam segala situasi. Amin. Selamat sekali lagi buat yang peserta baptisan air dan juga saya mengucapkan selamat buat anak Bapak Ibu yang udah naik kelas atau udah jadi juara kelas dan kemarin kalau lihat Facebook semuanya berita tentang anak semua naik kelas atau apa segala. Kalaupun sampai nggak naik kelas Tuhan Yesus tetap baik kok. Ya enggak itu kelihatannya yang ini. Walaupun sampai nggak naik kelas atau nggak seperti yang diharapkan Tuhan kita tetap baik loh. Jangan karena anak kita nggak naik kelas terus kita anak pembantu. Kalau gitu bapaknya pembantu dong. Iya dong, enggak. Tetap mereka berharga di mata Tuhan. Amin. Mazmur 133 ayat pertama sampai yang ketiga. Ini akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Tadi pagi saya sudah berbicara mengenai hal ini juga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sudah. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kemudian. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita sering nyanyikan lagu ini. Sungguh alangkah baiknya. Kalau zaman saya dulu tunas remaja, oh betapa indahnya. Kita sering kali nyanyi lagu ini loh. Kita sering kali udah tahu lagu ini. Ya, udah familiar lah dengan ayat-ayat seperti ini, udah sangat-sangat kenal lah dengan ayat seperti ini. Dan buat kami yang mempersiapkan hal ini atau saudara mau dengar, seringkali kita berpikir, gue udah tahu udah khotbahnya pasti akan kesini. Biasanya begitu kan, kenapa? Karena terlalu familiar dengan ayatnya. Tapi itu yang saya sebut dengan seringkali jebakan-jebakan, kita udah tahu kayak begitu. Tapi sementara saya belajar duduk diam, kemudian saya mempelajari satu ayat kata demi kata, saya mendapati semakin saya belajarin, semakin saya tahu bahwa saya nggak tahu loh. Semakin saya tahu ketika firman Tuhan duduk itu diam, walaupun itu mungkin kelihatan ayat familiar, tapi duduk diam kemudian diperhatiin ayat demi ayat, semakin saya tahu bahwa saya nggak tahu. Jadi makanya Tuhan Yesus berkata di khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya begini, jangan sok tahu dah. Itu aja sih sebetulnya. Karena cuma orang yang miskin di hadapan Tuhan bukan sekedar bicara mengenai materi, tapi datang dengan Tuhan dengan sebuah keingintahuan yang sangat besar. Karena waktu sebesar apa saudara menginginkan Tuhan, sebesar itu pula loh Tuhan akan memenuhi keinginan kita. Memenuhi kehidupan kita. Saya selalu berbicara kalau saudara merindukan Tuhan sebesar botol ini 300 mili, sebesar itu pula Tuhan akan penuhi keinginan saudara. Karena Tuhan akan penuhi kita sebesar kapasitas kita. Tapi kalau kapasitas kita sebesar ini, kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan sebesar ini pula. Kerinduan Tuhan akan memenuhi kehidupan saya dan saudara. Amin. Mazmur 133 tadi berbicara mengenai persaudaraan yang rukun. Dan saya harus mulai, Pastor Arief udah khotbahkan di minggu yang pertama mengenai dasar, mengenai principal things, hal-hal penting, prinsip, berbicara mengenai keluarga. Dan saya harus mulai dengan sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan bahwa keluarga adalah idenya Tuhan. Keluarga datangnya dari Tuhan. Enggak percaya kelihatannya. Enggak lah, datang dari mama papa. Enggak, keluarga adalah idenya Tuhan. Keluarga adalah gagasannya Tuhan. Keluarga dan rencananya Tuhan. Sebelum gereja muncul, sebelum semua lembaga ada di dunia, yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah keluarga. Karena itu adalah ide originalnya, ide orisinilnya Tuhan. Kelihatannya mukanya nggak percaya, kelihatannya. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kalau saudara mau tahu, ini ayatnya. Kejadian 1 ayat ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan the first thing, hal pertama yang Tuhan berfirman kepada manusia setelah dia ciptakan manusia, firmannya adalah ini nih, beranak cucu dan bertambah banyak. Itu kan berbicara mengenai apa? Mengenai keluarga. Beranak cucu dan bertambah banyak mengenai keluarga, dan perintah pertama buat Adam dan Hawa memulai sebuah peradaban manusia, dan Tuhan berkata gini, beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya berbicara mengenai apa? Mengenai keluarga. Kalau kayak begitu kan artinya bahwa keluarga adalah idenya Tuhan. Keluarga adalah gagasannya Tuhan, adalah Tuhan yang menciptakan keluarga. Cuma sebentar untuk saudara, ini sekedar ini sebentar, saudara nggak boleh lewatkan bagian yang ini. Khususnya karena ya saya banyak melayani dan anak muda dari beberapa tahun yang lalu. Dan harus melihat bahwa ini ordernya loh. Allah memberkati mereka. Kemudian beranak cucu dan bertambah banyak.
Seks di luar pernikahan bukan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan. Ini loh ayatnya. Sebelum beranak cucu dan bertambah banyak lah bicara mengenai hubungan suami istri, Allah harus berkatin dulu mereka Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joni atau yang lain-lain, bukan. Tapi Adam dan Hawa loh ya. Jadi jangan salah, jangan keliru karena beberapa gereja udah mulai agak keliru kelihatannya. Untuk seperti begitu loh. Allah memberkati mereka loh. Hei, anak muda, Allah memberkati mereka dulu baru muncul pernikahan. Pernikahan itu dimulai waktu Tuhan memberkati kedua orang manusia ini. Kemudian Alkitab tulis bahwa beranak cucu dan bertambah banyak. Kalau saudara dan saya coba putar itu ayat ke atas, bukannya berkat tapi kutuk yang muncul. Allah memberkati mereka, kemudian keluarga muncul. Karena keluarga harus muncul pertama kali diawali, dilandasi oleh berkatnya Tuhan dalam keluarga. Kenapa berkatnya Tuhan? Karena memang Tuhan yang punya keluarga. Keluarga bukan punya kita loh. Keluarga itu punyanya Tuhan. Itu inisiatifnya Tuhan, itu idenya Tuhan, itu sebabnya Allah harus memberkati mereka kemudian beranak cucu. Kalau kayak begitu kenapa Tuhan menginginkan keluarga sih? Apa tujuan Tuhan ciptakan keluarga? Gak ada satupun di dunia ini hadir karena kebetulan. Hello? Gak ada satupun. Saudara pikir kalau Tuhan lagi iseng kemudian lagi buat di sorga, jadiin keluarga, cek gitu jadi enggak. Segala sesuatu hadir di dunia dengan sebuah tujuan. Saya tadi berbicara, bulan lalu saya berbicara, hampir 108 miliar orang diperkirakan yang pernah hidup dan hidup sampai hari ini di dunia. Hampir 108 miliar orang. Tapi gak ada satupun yang jempolnya sama kayak jempol Bapak Ibu loh. Bangga dikit lah, jempolnya beda loh. Dari 108 miliar itu sidik jarinya berbeda, itu menunjukkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Gak ada satupun yang hadir ke dunia dengan kebetulan. Kalau saudara percaya hadir ke dunia karena kebetulan, kehidupan yang saudara jalanin hari ini akan menjadi kehidupan yang sembarangan. Orang yang mendapati kehidupannya bahwa gue cuma kebetulan hadir di dunia. No, kalau saudara mendapati bahwa saudara percaya bahwa saudara adalah hidupnya karena kebetulan, hidupnya akan asal-asalan. Hidupnya karena sembarangan, itu udah pasti. Kehilangan tujuan. Makanya Miles Monroe selalu berkatakan bahwa hal yang paling tragis di seluruh dunia bukan peperangan, bukan kematian, bukan sakit penyakit. Hal paling tragis yang ada dalam hidup yang terjadi di dunia adalah ketika manusia hidup tanpa tahu tujuannya. Waktu Tuhan ciptakan keluarga, dia punya tujuan. Waktu Tuhan ciptakan saya dan saudara kita, dia udah punya tujuan dalam kehidupan kita. Enggak ada satupun yang diciptakan asal. Enggak ada satupun yang diciptakan karena Tuhan karena enggak ada satu apapun yang diciptakan dengan kebetulan. Karena memang kata kebetulan enggak pernah ada dalam kamusnya Tuhan. Hei, yang muda, kalaupun mungkin, saya harus selalu bilang ini sih. Kalaupun mungkin karena kalian sepertinya hadir karena kecelakaan orang tua, kalian hadir untuk tujuan yang mulia. Come on. Kalaupun saudara mungkin hadir, anak-anak muda atau yang ini hadir karena mungkin karena orang tua pernah buat salah, tapi saya harus pastikan kalian hadir untuk tujuan yang mulia. Kalian bukan hadir karena kecelakaan, hadir karena asal-asalan, kalian hadir untuk tujuan yang mulia. Keep it, pegang itu dalam hati kalian. Pegang itu dalam hati kita masing-masing bahwa saya hadir untuk tujuan yang mulia. Walaupun orang memandangnya sebagai sebuah kecelakaan, Tuhan memandangnya sebagai sebuah kemuliaan. Itu alasan kenapa kita hadir. Dia ada di dunia. Alasan Tuhan kenapa itu juga alasan Tuhan kenapa Tuhan ciptakan keluarga loh. Saudara tahu alasan Tuhan ciptakan keluarga, naik ke atas sedikit ayat yang ke-26 Kejadian 1. Ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kenapa Tuhan ciptakan keluarga? Supaya berkuasa. Ya, tapi sebelum supaya berkuasa Tuhan berkata gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Alasan kenapa Tuhan ciptakan keluarga adalah supaya gambar dan rupa Tuhan itu dinyatakan lewat keluarga. Bahwa dari keserupaan dengan Tuhan kita boleh memerintah. Dan Alkitab berkata enggak memerintah atas manusia yang lain loh. Atas burung, supaya mereka manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara, enggak berkuasa atas manusia yang lain. No, kita enggak diciptakan untuk berkuasa kepada manusia yang lain. Justru kita enggak diciptakan untuk berkuasa, tapi kita diciptakan dipanggil untuk melayani mereka. Dan alasan pertama kenapa Tuhan ciptakan keluarga supaya gambar dan rupa dia muncul ke dunia. Saudara bayangin ketika saya memiliki gambar dan rupa Tuhan, menikah dengan istri memiliki gambar dan rupa Tuhan, kemudian kami menikah, anak yang kami lahirkan adalah sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Makanya Alkitab begini, beranak cucu tambah banyak terus. Kenapa? Penuhi bumi dengan gambar dan rupanya Tuhan. Lewat keluarga. Lewat keluarga.
Bukan lewat gereja loh, sebelum lewat gereja, tapi lewat keluarga. Makanya kalau hari ini kalau saudara baca di koran, kalau saudara baca di semua media sosial, kalau ada pertempuran, kalau ada serangan yang paling mematikan, serangan yang paling hebat yang ada di dunia ini, hari ini adalah serangan terhadap keluarga. Semua, kita baca di koran bagaimana anak-anak geng motor, Depok kah atau Jakarta kah, bayangin anak-anak 14-15 tahun, naik motor bawa celurit, saya pikir mau ke sawah. Mungkin ternyata enggak bawa celurit gitu, bawa pedang, mau ngapain men, bawa golok, dia mau cincang. Loh, itu sebenarnya menggambarkan bahwa itu ada sebuah serangan yang sangat hebat buat keluarga. Itu sebabnya gereja. Saya yakin Pastor Arif waktu buatin tema ini pun dia akan berdoa. Tema bulan ini berbicara mengenai family, berbicara mengenai keluarga loh. Karena memang cara iblis menghancurkan bangsa adalah dia dengan menghancurkan keluarga. Sama Pak. Saya nggak perlu hancurin bangunan ini, saya perlu hancurkan dasarnya aja, which is adalah keluarga. Yang adalah keluarga. Itu sebabnya serangan yang paling mematikan yang ada hari-hari ini, serangan yang paling banyak hari-hari ini adalah serangan terhadap keluarga. Merdeka.com 22 September 2016, saya dapatkan sebuah berita dari Kementerian Agama. Tren perpisahan perceraian suami istri di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2009 sampai 2016. Terlihat kenaikan angka perceraian mencapai 16-20% tiap tahun. Angka perceraiannya bukan turun tuh, naik. Dan itu terus naik, hanya pada tahun 2011 turun. Itu pun turunnya, saudara bayangin, turunnya cuma sebanyak 158.119 pernikahan. Yang turun, yang bercerai. Nah ini nih, rekor perceraian tertinggi dalam setahun terjadi pada tahun 2012. Pada saat itu yang diketok palu, ini yang cuma masuk ke KUA ya, ke pengadilan agama yang diketok palu adalah 372.557 kali yang bercerai di tahun itu. Jadi ada duda, ada janda pada hari itu, pada tahun itu sebenarnya 372.000 orang. Kalau dipecah dengan per jam, 1 jam terjadi 40 perceraian. Indonesia loh. Kita nggak ngomongin luar negeri. Itu sebabnya pertempuran yang paling hebat memang di medan keluarga. Itu sebabnya pertempuran yang paling hebat. Kenapa? Karena keluarga adalah idenya Tuhan. Iblis bukan tandingannya Tuhan, betul? Iblis nggak mungkin bertanding. Dia kalau diadu lawan Tuhan udah pasti kalah. Tapi iblis tahu cara untuk menyakiti Tuhan dengan dia menyakiti ciptaan yang paling dekat dengan Tuhan, yaitu manusia. Karena caranya iblis untuk menyakiti Tuhan, untuk mengalahkan Tuhan, dia akan kalahkan, dia akan buat sakit ciptaan Tuhan yang paling dekat yang namanya manusia. Karena ketika manusia sakit, Tuhan sakit loh. Satu-satunya Alkitab di seluruh dunia, satu-satunya kitab suci yang ada di seluruh dunia yang menuliskan dengan sangat jelas bahwa Allah membenci perceraian, itu cuma Alkitab. Gak ada yang lain. Itu dengan sangat jelas Allah membenci perceraian, bahkan Yesus. Bahkan dia bilang sendiri, apa yang dipersatukan Tuhan gak boleh diceraikan oleh manusia. Itu sebuah hal yang sangat clear, yang sangat jelas, yang harusnya menjadi ya kita hidup gereja di dalamnya. Kemudian pertanyaannya bukan arti kalau saudara, I'm very sorry, saya mohon maaf kalau mungkin saudara udah pernah terlibat dalam perceraian. Deep inside your heart, saya percaya Tuhan sedang berbicara bahwa dia akan membuat segala sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara. Bukan berarti karena saudara korban bercerai kemudian gereja, kemudian usir dari gereja, no. We love you kok. Kami tetap mengasihi saudara dan saya percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara gak terbuang, saudara bukan menjadi orang negara kelas 2, saudara Tuhan tetap mengasihi saudara kok. Tapi ini yang terjadi loh. Ini yang harus dipagarin, ini yang harus dipagari anak muda bahwa berkat Tuhan harus turun duluan sebelum keluarga turun. Sebelum keluarga dibentuk dalam sebuah pernikahan. Karena apa? Karena keluarga adalah idenya Tuhan. Keluarga adalah cara terbaik Tuhan memperkenalkan dirinya buat ke dunia. Makanya iblis akan serang habis-habisan keluarga. Kenapa? Karena dia tahu waktu dia serang keluarga, dia pada saat itu dia sedang menyerang Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mazmur 133 tadi ayat yang pertama, itu dibuka dan berkata gini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Nah saya suka Daud berkata gini, sungguh alangkah baiknya, itu prinsipalnya tadi bahwa keluarga adalah milik itu. Nah sungguh alangkah baiknya, kata baik itu pertama kali muncul di Alkitab di Kejadian 1 ayat yang keempat. Kejadian 1 ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lihat, Allah melihat loh, bukan manusia yang melihat, Tuhan melihat terang itu baik. Jadi kualitas baik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan yang rukun bersama itu sama seperti kualitas ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini. Alam waktu Tuhan berkata jadilah terang, itu baik. Nah sebaik itu tuh yang Tuhan inginkan kerukunan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya.
Waktu Tuhan ciptakan alam semesta, semua Tuhan berkata gini, alam melihat semua itu baik. Ketika kata baik itu sama seperti waktu kita hidup rukun bersama. Nah, apa yang baik daripada Tuhan akan jadi selalu terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan pandang itu sebagai sebuah hal yang baik, saya yakini bahwa itu adalah menjadi hal yang terbaik dalam kehidupan manusia. Makanya Daud tulis begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yesus kutip ayat ini. Matius pasal yang ke-18 ayat ke-19 sampai 20. Bahwa indahnya sebuah persekutuan, indahnya sebuah kerukunan. Nah, kita belajar dari sejarah. Kita belajar dari sejarah 28 Oktober 1928. Waktu itu ketika pertempuran terjadi dengan Belanda, dengan sekutu, kayak gimana. Ketika itu kalau saudara baca sejarah memang ada beberapa pertemuan tuh, perkumpulan. Ada Yong Jawa, ada Yong Celebes, Yong Ambon, orang anak muda dari Ambon. Semua mereka ada di daerah-daerah. Mereka kemudian berpikir bahwa nggak mungkin kalau kita memenangkan pertempuran ini berdasarkan daerah mereka. Jadi mereka mengambil sebuah keputusan 28 Oktober 1928 bertemu bersama-sama dicetuskan Sumpah Pemuda. Dan the first thing mereka bilang, kami bangsa Indonesia. Walaupun daerahnya berbeda tapi bangsa Indonesia. Nah, saya harus beritahu buat saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai perbedaan. Perbedaan hadir ke dunia bukan untuk memecah belah, tapi perbedaan hadir ke dunia untuk memperkaya kehidupan kita loh. Saya udah cerita tadi kebaktian pagi. Waktu saya masih kuliah dulu di Trisakti, setiap kali pulang kalau hari Sabtu kuliah, itu saya harus jalan karena bis yang dari Jakarta ke Bogor itu sangat jarang. Saya harus berjalan sampai perempatan Cempaka Putih sekarang. Nah itu susah banget, pulang kuliah jam 12 siang, saya ingat waktu itu pakai baju merah, pakai kaos merah. Kemudian sambil naik, datanglah bis, pas di situ nggak terlalu penuh. Puji Tuhan nggak terlalu penuh, biasa kan penuh banget. Ketika saya duduk, cuma satu orang, dua orang di bangku 3 di sebelah kanan, saya duduk plek gitu duduk. Nggak lama sebelum mau jalan, tiba-tiba serombongan bapak-bapak masuk. Ada yang bawa pacul, kalau ini nggak bawa celurit sih, memang bawa pacul. Karena biasa ada di situ kalau saudara suka ke Jakarta, di bawah jalan tol terus banyak pekerja-pekerja kasar. Kemudian masuk dan salah satu bapak masuk ke saya, serep gitu. Ketika dia masuk, seng, itu angin surga langsung ngecium. Wadah Tuhan. Asik kelihatannya kayak begitu ya. Saya ya tahu lah mungkin dia nggak pakai deodoran, itu nggak mandi atau gimana ya I know lah. Dia masuk dan waktu saya lihat tuh badannya kayak penuh dengan panu. Pekerja bangunan penuh dengan panu. Tapi dengan refleks saya langsung. Dia lagi duduk gitu, dek. Kemudian saya pikir gue mau pindah aja. Habis nggak tahan baunya dan nggak kelihatan gitu. Ketika saya mulai pindah, ketika saya mulai cari duduk, tempat duduk, mata mulai cari tempat duduk. Kemudian Tuhan bilang ini di hati saya loh. Aku mencintai dia sama seperti aku mengasihi kamu. Mateng kalau kayak begitu caranya. Gimana caranya kayak gitu Tuhan? Itu Sabtu sore saya mau pelayanan di anak muda. Karena kita ada pelayanan anak remaja pada saat itu. Saya cuma berkata, aduh Tuhan mohon ampun banget. Apa gue harus pindah? Tapi memang gak pindah. Gak pindah karena memang penuh bisnya. No memang gak pindah lah. Tuhan udah bilang gitu kalau gue pindah juga kelewatan banget. No aku mengasihi dia sama seperti aku mengasihi kamu loh. Oh my God. Makanya pernah ada tempat rasis muncul di gereja, nggak pernah. Karena waktu saudara rasis pada orang, apalagi berbeda suku, agama atau berbeda yang lain, dan kita rasis pada mereka, kita sedang menghina Tuhan yang mati di kayu salib. Wahyu berkata gini, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia udah menebus orang dari segala macam suku, agama, bangsa, dan bahasa. Kalau saudara beda-bedakan itu mereka, saudara sedang menghina karya salib loh dalam kehidupan. Jangan harap saudara dapetin berkat, karena salib kita sedang injak-injak tuh pada saat itu. Yesus mati buat semua orang. Di saat itu saya boleh mendapati bahwa perbedaan yang muncul bukan untuk memecah belah, tapi harusnya memperkaya kehidupan kita. Itu sebabnya Daud berkata gini, hidup rukun dan bersama, dan Tuhan Yesus tulis itu. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Terus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita pakai ayat ini sering nih. Ya memang 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul paling sering? Hah? Di rumah. Di rumah. Ya paling nggak suami istri, istri dengan anak, anak dengan suami, 2 atau 3 orang. Jadi waktu Yesus berkata begini, dia nggak sekedar berbicara mengenai life group kita tuh. Dia berbicara mengenai keluarga. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul sama-sama, in flesh, berkumpul dalam daging, berkumpul dalam namaku. Kalau cuma berkumpul enggak dalam nama Tuhan, arisan namanya. Ya,
Cuma nongki-nongki bareng, cuma nongkrong-nongkrong bareng tuh berkumpul. Tapi yang ini berkumpulnya beda loh. Dan ketika Tuhan harapkan waktu kita berkumpul, 2 atau 3 orang berkumpul, dalam 2 atau 3 orang berkumpul sepakat. Kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Karena Alkitab berkata waktu kita sepakat, apapun yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada kamu. Kata sepakat itu berasal dari kata symphoneo dari bahasa Yunani. Dari kata symphoneo itu kita mengenal kata simfoni. Saudara pernah nonton orkestra? Yang tadi kita mungkin band kali 4. Kalau orkestra bisa ratusan mungkin. Semuanya banyak. Alat musik tiupnya pun banyak. Apa semuanya banyak di belakang. Tapi nggak ada yang satu pengen, gue pengen kencang sendiri. Nyit gitu main gitar kencang sendiri. Rusak kelihatannya simfoninya. Dan itu yang Tuhan inginkan waktu Yesus berkata gini, kalian harus sepakat, kalian harus hidup rukun bersama. Kalian harus hidup dalam sebuah kesatuan. Kenapa? Supaya setiap orang tahu bagiannya masing-masing. Tahu tujuannya masing-masing, tahu panggilannya masing-masing. Saya nggak perlu menonjolkan diri saya, apa gunanya menonjolkan diri saya? Nah, kenapa waktu kita saya kembali lagi ke kemerdekaan tadi, yang orang dari daerah-daerah, anak-anak muda dari daerah itu kemudian bersepakat untuk menaikkan standar tujuan mereka bahwa sekarang bahwa yang kita inginkan bukan sekedar nama kita bagus, nama kita terkenal, tapi kita inginkan supaya Indonesia merdeka. Jadi mereka melepaskan ego kedaerahannya loh, ego kelompoknya, ego kepentingannya sendiri. Nah waktu saudara dan saya belajar untuk hidup rukun dan bersama, itu saatnya saudara dan saya melepaskan kepentingan saya dan saudara sendiri loh. Untuk mengutamakan yang lain lebih utama daripada diri kita. Itu yang Yesus berkata, kalau kalian sepakat apapun yang kalian minta, akan diberikan kepada kalian. Kalian sepakat di dalam namaku. Dalam nama siapa kita berkumpul sebagai keluarga? Dalam nama siapa kita memulai sebuah keluarga? Dalam nama bisnis? Banyak yang mulai kayak gitu. Dalam nama duit apalagi. Kalau dalam nama uang, menantu bisa bunuh mertua loh. Mertua bisa bunuh menantu. Oh hari ini ada anak bisa gugat orang tuanya karena tanah, karena harta. Hari ini memang ada. Kenapa? Karena dalam nama uang mungkin keluarganya dibunuh. Alkitab berkata dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul secara fisik kemudian sepakat dalam sebuah simfoni dalam namaku, kata Tuhan, aku ada di tengah mereka. Apapun yang kamu minta akan kuberikan padamu. Itu sebabnya hidup rukun dan bersama itu harus muncul di dalam nama Kristus. Di dalam Kristus. Filipi pasal yang kedua. Kenapa harus ada dalam Kristus? Filipi pasal kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Jadi karena dalam siapa? Dalam Kristus. Dalam yang lain? Enggak tahu. Kalau saudara mau coba dalam yang lain, saya enggak ambil pusing. Tapi jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Kemudian ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Di dalam Kristus. Munculin lagi ayatnya kok. Jadi di dalam Kristus, ayat yang pertama, ada nasihat. Kenapa pernikahan keluarga harus dibangun di dalam Kristus? Karena waktu kita membangun pernikahan atau keluarga kita di dalam Kristus, Tuhan memastikan ada nasihat di sana. Ada penghiburan kasih di sana, ada persekutuan roh di sana, ada kasih mesra, ada belas kasihan di sana. Kalau saudara punya motor saudara rusak misalnya, jangan bawa ke tukang besi. Diloain loh itu dianya. Bawa sama yang punya, sama yang nyiptain motor. Betul gak sih? Kalau saudara punya barang mobil rusak, jangan bawa ke tukang loa lah. Saudara akan diloain itu barang. Kalau pernikahan keluarga ada apa-apa, bawa sama yang punya pernikahan. Bawa sama keluarga, bawa sama yang punya keluarga. Itu sebabnya mujizat pertama yang Yesus buat, dia buat di pesta perkawinan loh. Itu sekali lagi Tuhan membuktikan di perjanjian baru, keluarga adalah matanya Tuhan. Keluarga adalah isi hatinya Tuhan. Keluarga itu adalah darahnya Tuhan. Kalau saudara mau belah misalnya hatinya Tuhan, keinginan Tuhan yang tertinggi adalah selalu keluarga. Saudara bayangin Yesus buat mujizat pertama kali adalah di perjamuan kawin di Kana. Dalam sebuah pesta pernikahan dan dalam mujizatnya adalah mengubah air menjadi anggur. Mengubah hal yang tawar menjadi hal yang manis. Kalau pernikahan udah mulai berasa tawar, kembali kepada Tuhan yang punya pernikahan, dia bisa ubah yang tawar menjadi hal yang manis loh. Dia bisa mengubah hal yang tawar menjadi hal yang kembali nikmat. Kembali pada yang punya pernikahan. Kembali kepada Tuhan yang menginisiatif memulai sebuah keluarga. Boleh tanya ke psikiater nggak apa-apa. Boleh nanya psikolog, tapi sebelum bertanya mereka, tanyalah dulu sama yang punya pernikahan. Tanya dong sama yang punya, jangan tanya sama yang lain. Itu sebabnya Yesus berkata di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, karena dalam Kristus ada kasih, ada penghiburan, segala sesuatu yang diperlukan untuk keberhasilan kita berumah tangga dan berkeluarga, udah Tuhan taruh loh dalam diri kita. Saudara gak perlu cari di luar, udah Tuhan taruh dalam diri kita, yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal di dalam Kristus, gali itu lebih dalam.
Karena setelah ayat ini, Matius 18 ayat ke-20, ayat yang ke-21-nya tolong munculin, Matius 18:20. Ketika Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Petrus nanya ini dengan sebuah hal yang baru. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Petrus bertanya, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus sedang bertanya mengenai pengampunan. Padahal Yesus tadi di atas sudah bilang, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kemudian Petrus datang dengan sebuah pengampunan. Berbicara mengenai pengampunan. Kemudian Yesus memang berbicara mengenai pengampunan. Tahun 96 saya pertama kali berkenalan dengan Pak Daniel Alexander, pendeta. Mulai dari saat itu sampai sekarang, ya kami berhubungan baik lah, walaupun gak pernah kontak, jarang banget untuk kontak. Tapi di tahun 96 itu saya pertama kali untuk dengerin khotbah dia sebetulnya. Saya masih punya kasetnya, waktu itu pakai kaset. Di tahun 96 dia berbicara di tengah semua gembala sidang para pendeta di salah satu gereja besar di Jakarta pada saat itu. Tahun 96, saya masih ingat judul khotbahnya adalah Sukacita Pernikahan. Jadi dia memang berbicara buat para gembala, para pendeta pada saat itu. Dan hal yang menarik, dan hal yang saya pegang mulai dari tahun 96 sampai sekarang adalah dia cuma ngomong hal begini. Yang saya ingat dari khotbahnya adalah gini. Kalau ada hal terpenting yang harusnya ditinggalkan, diwariskan buat anak-anak dalam sebuah keluarga. Kalau ada warisan terpenting yang harusnya dibagikan buat anak-anak, bukanlah deposito miliaran di bank. Bukanlah rumah, apartemen ada di mana, bukan itu nggak penting, itu penting. Tapi kalau ada hal terpenting, kata dia, yang harusnya diwariskan, yang harusnya ada dalam keluarga, itu adalah kasih dan pengampunan. Di luar itu, saudara gagal. Karena setelah Yesus berbicara begitu di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus berbicara mengenai pengampunan. Hubungan hidup rukun dan bersama tanpa pengampunan itu udah gak mungkin. Saudara gak akan mungkin, besi akan menajamkan besi, betul. Kalau mereka berdua tahu besi, tapi kalau besi menajamkan cuman seng, seringkali kita mungkin berpikir kita bukan besi tapi cuman seng doang. Wahyu pasal yang ke-8. Saya belum sempat bagian ini. Wahyu pasal yang ke-8 kita buka sama-sama. Kenapa pengampunan itu penting? Kenapa kasih itu penting dalam kehidupan kita sebagai manusia? Wahyu pasal yang ke-8. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Ini berbicara mengenai hari terakhir, akhir zaman. Wahyu 8 ayat 10 dan 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Kalau tiap kali Alkitab berbicara mengenai mata air dan sungai itu bicara mengenai kehidupan dalam semua level. Semua kehidupan dalam semua area, semua level. Nama bintang itu ialah Absintus dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ada bintang yang jatuh di hari-hari terakhir yang disebut dengan bintang Absintus. Dia akan jatuh di tempat yang bermata air, penuh dengan dari sungai-sungai dan tempat yang bermata air, itu berbicara mengenai semua kehidupan dalam semua level. Nama bintangnya adalah Absintus, arti Absintus adalah kepahitan. Hari begini loh, kepahitan kalau nggak ada, apa obatnya kepahitan kalau gitu. Makanya Yesus berkata, kasih dan pengampunan. Kalau kamu tinggal dalam aku, dalam Kristus ada kasih, ada penghiburan, ada semua yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita berumah tangga ada semua yang dibutuhkan dan itu Tuhan udah siapkan dalam kehidupan kita. Yes, Tuhan udah siapkan semuanya. Keberhasilan kehidupan keluarga kita, keberhasilan pernikahan kita, itu semua udah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Satu bintang itu namanya kepahitan. Kalau saudara nggak obatin kepahitan, lama-lama akan menjadi kematian. Kepahitan ujungnya akan selalu kematian. Hidup orangnya, tapi mati hubungannya. Dan kematian itu dimulai dari kepahitan. Itu sebabnya kasih dan pengampunan harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Mazmur 133 ayat yang kedua. Kita kembali pada Mazmur 133 ayat yang kedua. Itu sebabnya kita harus hidup rukun di dalam nama Kristus, di dalam Yesus. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Hal pertama waktu kita mau hidup rukun dan bersama adalah minyak, itu bicara mengenai minyak yang baik. Sebetulnya itu dituliskan dengan minyak yang terjemahan aslinya adalah minyak yang sangat mahal. Karena Harun itu adalah seorang imam. Dan imam besar Israel pada saat itu. Nah kalau Harun diurapi dengan minyak urapan, itu minyak urapan yang dipakai untuk mengurapi Harun, itu gak boleh dipakai ramuannya, minyaknya buat orang lain. Itu khusus. Jadi dengan kata lain ada seperti minyak yang mahal, yang khusus, yang jatuh ke kepala. Kepala gereja adalah Kristus, kepala keluarga adalah pria. Hal pertama untuk hidup rukun dan bersama memang jatuhnya pertama untuk kita loh para pria. Gak yakin lihatannya. Bahwa hal pertama yang harusnya terjadi, yang menginisiatif untuk hidup rukun dan bersama harusnya jatuh buat kita para pria, para laki-laki. Saya penggemar Edwin Louis Cole, nabi kaum pria dia, bapak kaum pria. Dia selalu berbicara, salah satu
motonya, salah satu tulisannya ungkapannya adalah menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran. Tapi menjadi seorang pria adalah masalah pilihan. Menjadi laki-laki adalah masalah lahir, kita dilahirkan laki-laki, tapi menjadi pria adalah masalah pilihan. Dan hal pertama yang Tuhan lakukan untuk membuat sebuah hidup yang rukun bersama itu jatuhnya pertama kali buat kita loh para laki-laki. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Saya tadi bicara juga 1 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Paulus sedang berkata ini, oleh karena itu aku ingin. Paulus ingin supaya di mana? Di mana-mana. Di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Di mana-mana loh. Tapi herannya kalau ada doa syafaat, ada acara doa ataupun doa syafaat tuh banyak kan para wanita tuh. Kelihatannya para pria lagi sibuk nonton bola, kita kayak gitu lagi sibuk kemana. Loh di mana-mana loh. Di mana-mana. Bukan sekedar dimulai dari rumah tapi panggilan pertama adalah buat kita para pria. Saudara tahukah bahwa panggilan pertama waktu Tuhan berbicara bahwa jangan makan buah pohon yang ini, pohon yang itu adalah berbicara buat Adam loh, bukan buat Hawa. Kita punya tanggung jawab yang lebih tinggi karena Alkitab berkata seperti minyak yang baik yang turun ke atas kepalanya Harun, yang turun ke atas kepalanya Harun. Coba Mazmur 133 ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik yang ke atas kepala meleleh ke janggut dan yang meleleh ke janggutnya Harun. Harun adalah seorang imam. Pertama dia kepala, bicara laki-laki, dan kedua karena kita belajar untuk hidup rukun bersama, fungsi keimaman kita akan muncul. Kita pria menjadi imam dalam keluarga. Loh, saudara-saudara kita kan waktu kalau mereka sembahyang, yang laki-laki pria berada di depan loh, sebagai imam dalam keluarga. Saya harus beritahu, kalau minyak nggak jatuh di kepala, dia nggak akan jatuh jenggot dan nggak akan jatuh ke yang lain. Kalau kita sebagai pria yang pertama enggak mendapatkan pengurapan daripada Tuhan, jangan harap anak-anak istri akan dapatkan pengurapannya Tuhan. Kalau kita sebagai pria enggak duduk diam untuk mendengarkan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, menerima hikmat Tuhan lebih dulu, jangan harap istri dan anak-anak dapat. Karena panggilan itu yang Tuhan berikan buat kita para laki-laki. Buat kita loh para pria, menjadi seorang imam yang berdiri antara Tuhan. Imam tuh berbicara antara Tuhan dan manusia. Dan itu fungsinya ada di fungsi saya dan saudara yang kita yang laki-laki. Dan kalau ada serangan yang paling mematikan adalah salah satunya adalah serangan buat kita para laki-laki, para pria. Tahun 1800 berapa di sebuah negara, di sebuah kota di Austria. Lahir seorang, saya pernah ceritakan ini di kebaktian ketiga dan keempat, 3 bulan yang lalu. 1800-an di Austria, lahir seorang anak laki-laki namanya Alois Schickbelger, kalau nggak salah namanya. Sekitar tahun 1800-an. Dia adalah anak dari seorang ibu namanya Maria Schickbelger kalau nggak salah dan ayahnya nggak diketahuin siapa. Karena ibunya adalah seorang asisten rumah tangga pembantu di sebuah rumah ketika dia pulang mudik. Nggak tahu waktu itu mudik lebaran atau gimana, dia pulang mudik, ketika pulang mudik hamil. Nggak ketahuan bapaknya sampai sekarang siapa. Anak ini tumbuh tanpa seorang ayah. Tumbuh tanpa seorang ayah. Ketika dia tumbuh dewasa menjadi seorang ayah, tumbuh dewasa tanpa seorang ayah menjadi orang yang keras dalam kehidupan. Orang yang berhasil dalam pekerjaan, dalam karir. Dia menjadi orang yang berhasil bekerja dalam pemerintahan, berhasil tapi dalam jiwanya menjadi pribadi yang keras. Dia menikah beberapa kali sampai pernikahan yang ketiga, itu bedanya kalau nggak salah sekitar 20 tahun dengan seorang wanita namanya Clara Pauls. Dari pernikahan mereka dikaruniai 6 orang anak, 4 orang meninggal. Kemudian cuma ada 2 orang anak namanya yang perempuan dan yang laki-laki. Dan anaknya dari Alois Schickbelger ini tulis di buku diary-nya bahwa karena Alois nggak pernah merasakan kasih seorang ayah, karena tiada seorang ayah, nggak pernah ada hidup, nggak pernah ada bapaknya, nggak pernah ditegur atau seperti udah kehilangan fungsi peranan seorang ayah. Ketika dia tumbuh dewasa menjadi seorang ayah pun dia melakukan hal yang sama loh buat anaknya. Bahkan anaknya sempat tulis bahwa hubungan yang terjalin antara saya dan papa saya dengan Alois adalah hubungan yang penuh dengan ketakutan. Setiap kali langkah papanya datang ke rumah itu membuat dia ketakutan banget. Karena dia akan dibully, dia akan dipukul, dia akan bukan dicambuk sih, pakai ban gitu, kayak gitu, dihukum kayak gitu. Dan dia tulis di buku diary-nya bahwa hubungan yang terjalin dengan ayah saya adalah hubungan yang penuh dengan ketakutan, hubungan yang penuh dengan kemarahan. Alois tumbuh tanpa seorang ayah, anak ini pun tumbuh tanpa bapaknya ada figurnya. Fisiknya ada, tapi fungsinya nggak ada. Sama si anak laki-laki pun ini tumbuh dengan penuh ketakutan, dengan penuh kekerasan, berhasil memang. Kemudian beranjak dewasa menjadi orang berhasil, tapi rapuh dalam jiwanya. Kalau saudara mau tahu siapa anak laki-lakinya dari Alois? Namanya Adolf Hitler. Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap matinya jutaan orang Yahudi dan salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap pecahnya perang dunia kedua di dunia ini. Hanya karena dia nggak pernah rasakan seorang ayah muncul dalam kehidupannya.
fungsi seorang ayah. Terus kita bisa dengan anggap remeh. Wah, karena kalau gitu fungsi sebagai seorang bapak fungsi yang gampang kan? No. Saudara bayangin gak ketika kalau dia berhadapan, dia bertemu dengan life group dari Bethlehem mungkin pada saat itu, bapaknya mungkin berubah loh. Dan ketika bapaknya berubah, anaknya berubah loh. Kita gak pernah rasain perang dunia ketiga. Perang dunia kedua, perang dunia ketiga lagi. Perang dunia kedua, Adolf Hitler lo lahir. Hanya karena dia gak pernah rasakan seorang ayah. Dia bantai sekitar berapa juta orang Yahudi pada saat itu. Ketiadaan seorang ayah adalah menjadi permasalahan buat kita hari-hari ini. Makanya kenapa gereja kita, anak-anak youth sebentar lagi ikut youth camp. Bapak ibu tolong paksa mereka untuk ada di youth camp. Life Kids ada. Loh, bukan seperti untuk menu-menuhin gereja, enggak Pak. Supaya mereka boleh mengenal Kristus sejak mereka masa muda. Kalau mereka enggak mengenal siapa Kristus, siapa diri mereka di dalam Kristus, mereka akan diajarin siapa diri mereka di luar. Yang di luar tuh lebih berbahaya banget loh Pak. Ngeri banget hari-hari ini. Kalau saudara ngeri, media sosial semua, kalau mereka tahu siapa identitas mereka berdasarkan yang di luar, dibutuhkan tangisan, air mata, dan doa untuk memulihkan mereka kembali. Dan mumpung masih belum kayak begitu, ngomong. Dan jangan sampai kayak begitu juga kali kan. Bawa mereka untuk ada dalam gereja, bawa mereka dalam life group. Hari ini kita orang tua, saya punya anak juga. Udah ini, hari ini kita udah mulai harus sedikit memaksa mereka untuk kembali untuk rajin dalam ikut-ikut kebaktian, rajin dalam ikut-ikutan ada di life group. Kenapa? Karena kalau enggak yang di luar akan menghancurkan mereka. Kalau mereka enggak diperkuat sekarang dari dalam, yang di luar akan menghancurkan mereka loh. Bayangin kalau mereka identitas mereka dikasih tahu dari supir. Ayo, dari pembantu, dari teman-teman mereka yang enggak mengenal Tuhan. Saudara nangis bombay nanti kita orang tua. Nangisnya kayak gimana? Karena mereka udah telat. Walaupun Tuhan bisa pulihkan kembali, tapi akan butuh tangisan dan air mata untuk harus seperti kayak gitu. Datangkan mereka kembali di life group. Kita bukan buat acara youth camp atau apa segala, buat sekedar program. No, kami kepengen bahwa generasi nanti yang muncul setelah kami, setelah kita yang hadir gini akan menjadi generasi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Karena cuma orang yang kuat dalam Tuhan yang bisa bertahan bahkan menang dalam pertempuran. Hello? Cuman orang yang kuat loh yang di dalam Tuhan yang bisa menang. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya kepintaran, bagus kaya dan punya kepintaran, tapi orang yang kuat di dalam Tuhan. Adalah orang yang akan menjadi menang, muncul sebagai pemenang di hari-hari terakhir. Dan kalau saudara nggak cermatin hari-hari ini, pertempuran di luar itu mereka sedang berebut perhatian anak-anak kita loh. 3 tahun yang lalu saya dikasih tahu bahwa generasi itu, 3 tahun lalu ya, generasi yang muncul pada saat itu adalah generasi yang terpaku pada 3 layar. Layar TV, layar handphone, layar laptop. Hari ini layar TV udah mulai hilang tuh. Cuman layar laptop sama layar smartphone yang bisa muncul. Kalau pertempuran itu semua, saudara, perusahaan-perusahaan multinasional mengalokasikan semua dana mereka untuk rebut pasar anak muda. Karena mereka tahu kalau mereka rebut pasar anak muda, mereka sedang memenangkan pertempuran di masa depan. Kalau kita terlambat sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang lebih tua, kita terlambat untuk bawa anak-anak kita di life group, mereka akan termakan di luar. Itu sebabnya panggilan pertama buat kita para pria dan para laki-laki adalah kita berdiri sebagai imam di hadapan Tuhan. Kita berdiri membela mereka, membela istri kita, membela anak-anak kita karena segala sesuatu yang terjadi pada keluarga yang ditanya pertama kali selalu adalah laki-laki. Selalu adalah pria. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam ditanya dulu sama Tuhan. Ada di mana engkau? Ada di mana kita sekarang para pria? Alkitab berkata bahwa waktu kita hidup rukun dan bersama, itu sama seperti minyak pengurapan dalam kehidupannya yang turun pada Harun. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga adalah berbicara mengenai ini seperti, ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jarak dari gunung Hermon ke gunung Sion itu jauh banget. Tapi Alkitab berkata gini, kalau kita hidup rukun di dalam Kristus, kehidupan kita yang di gunung Hermon, ke Sion itu menjadi daerah yang sangat kering. Tapi waktu dia bicara, firman Tuhan berbicara mengenai embun, itu berbicara mengenai kesegaran yang Tuhan berikan. Saudara akan selalu disegarkan dalam kehidupan kita waktu kita hidup bersama dalam rukun di dalam Kristus. Dan kesegaran yang kita terima ini akan terus mengalir. Embun Hermon akan jatuh ke tanah. Masuk ke tanah menjadi air tanah, muncul menjadi mata air, dia akan turun terus ke bawah. Ketika beberapa mata air itu bertemu menjadi satu, menjadi sebuah sungai dan nama sungainya adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan itu selalu berbicara mengenai sungainya Tuhan. Waktu kita hidup bersama rukun dalam Kristus, bukan sekedar keluarga saya loh yang diberkatin. Tapi keluarga-keluarga jauh yang gak mengenal Tuhan pun bisa merasakan keberkat yang keluar dari kehidupan kita. Hidup kita ini bukan buat kita sendiri loh. Hidup kita ini buat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Bagi daerah-daerah yang lain yang masih kering. Dan munculin ayatnya yang ketiga tadi, sebab kesana Tuhan perintahkan berkatnya. Enggak dipilih berkatnya, diperintahkan oleh Tuhan yang mempunyai keluarga, berkat muncul ke sana. Kita kepengen yang ininya doang nih, Tuhan memerintahkan berkatnya tapi gak kepengen hidup rukunnya. Gak dapat lah.
Saudara harus mendapatkan hidup rukunnya untuk mendapatkan berkatnya. Dan yang menarik adalah waktu saya memutuskan untuk hidup rukun di dalam Kristus bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan perintahkan berkat. Saya nggak perlu minta berkatnya. Sombong kali kita ya. Nggak perlu minta berkatnya. Kenapa? Tuhan perintahkan berkatnya dan berkatnya bukan sekedar bicara materi, kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana kalau sungainya Tuhan mengalir dalam kehidupan saya dan saudara, Alkitab tulis di Hezkiel tuh, kemanapun sungai Tuhan mengalir, kemanapun dia mengalir, dia akan selalu membawa kehidupan ke sana. Di tempat di mana sungai Tuhan itu lalui, di situ akan muncul kehidupan. Walaupun mungkin pada saat itu nggak ada kehidupan. Saudara bayangin ketika kehidupan keluarga kita hidup bersama dengan rukun di dalam Kristus, kemanapun kita pergi kita akan menjadi berkat buat orang di sekitar kita, memberikan kesegaran loh, memberikan kekuatan bahkan memberikan kehidupan dalam keluarga kita. Ada satu klip terakhir ditulis, munculin dari seorang namanya Desmond Tutu. You don't choose your family, they are God's gift to you as you are to them. Saudara nggak bisa pilih keluarga saudara. Itu pemberian Tuhan, itu pilihan Tuhan. Jadi jangan kepengen keluarga orang lain. Ya udah bersyukur dengan keluarga yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara. You don't choose your family, they are God's gift to you. Itu pemberian Tuhan buat saya dan saudara. Kalau ini keluarga yang sekarang saudara sedang nikmatin bersama-sama, itu adalah pemberian Tuhan loh buat kita. Dan pemberian Tuhan tuh selalu yang terbaik. Hello? Pemberian Tuhan itu selalu yang terbaik, yang selalu kelas yang paling atas. They are God's gift to you. Itulah pemberian Tuhan buat kita sama seperti saya. Adalah pemberian Tuhan buat keluarga saya. Desmond Tutu adalah seorang bishop kayak Martin Luther King. Masih hidup mungkin sekarang di Afrika. Dia adalah salah satu tokoh yang dipakai, salah satu pendeta, bishop itu salah satu pendeta yang dipakai. Dia bergerak di depan yang menentang keras praktek rasialis di Afrika Selatan pada saat itu. Dan sampai sekarang kalau Afrika Selatan bisa merasakan akan kebebasan rasialis, salah satunya karena Desmond Tutu, pemimpin gereja. Dan saya suka waktu dia tulis seperti itu. Keluarga kita adalah pemberian Tuhan buat diri kita, sama seperti kita adalah pemberian Tuhan buat keluarga kita. Pagi ini saya berdoa buat kita semua, bahwa hidup rukun dan bersama ternyata bukan sebuah pilihan loh. Hidup rukun dan bersama adalah sebuah kebutuhan yang kita buat. Sebuah hal yang harus kita buat pada pagi hari ini. Dalam Kristus, di dalam nama Kristus, karena ketika kita hidup bersama rukun dalam Kristus, di sana ada nasihat, ada kekuatan, ada kasih mesra, ada pengampunan semua di sana. Dan kita kepengen, bukan sekedar kepengen GSJ Bethlehem, seluruh gereja yang ada di seluruh dunia saya pikir, supaya ketika setiap keluarga itu dipulihkan, bahwa keluarga kita bisa menampilkan Kristus dalam kehidupan di dunia ini. Amin. Yang di luar sedang membutuhkan kita loh. Kalau kita nggak menampilkan Kristus dalam kehidupan, kita mau menampilkan apa lagi? Salah satu ungkapan dalam orang Afrika, African Proverbs pernah tulis, kalau saudara mau jalan cepat, jalan sendirian. Tapi kalau saudara mau jalan jauh, jalan bersama-sama. If you want to go fast, go alone. But if you want to go further, go together. Mari bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Lagu tadi itu lagu yang udah berapa tahun yang lalu kita nyanyikan, tapi ini yang kita pegang loh. Biar keluarga kita yang kita pegang. Biar kita mulai menaruhkan perhatian kita lebih dalam buat keluarga kita dan kita pria mengambil tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang imam di rumah. Mulai mengambil tanggung jawab kita karena apa? Karena keluarga kita adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai saya mengundang. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Ada yang datang dengan keluarga, boleh. Saya biasakan. Pastor Arief juga pernah ceritakan, saya biasakan, jadi sebelum keluar rumah, saya harus selalu menumpangkan tangan saya buat istri dan anak saya. Karena supaya itu diberkat Tuhan boleh turun buat kita. Dan itu tugasnya kita loh. Bukan tugasnya yang lain. Tugasnya kita para suami, tugasnya kita para ayah. Untuk tumpangin tangan buat anak kita, buat keluarga kita. Karena keluarga ini adalah tanggung jawab saya loh. Sebagai kita sebagai seorang imam. Melakukan hal-hal yang kecil, berdoa buat anak saudara, berdoa buat istri saudara. Iya, tadi yang Yato udah bilang tadi kalau Bapak Ibu datang dengan keluarga boleh digandeng tangannya atau mau dirangkul juga boleh. Istri sendiri bukan istri orang lain ya. Dan itu pasangan sendiri bukan pasangan orang lain. Jadi kalau yang belum menikah ntar dulu lah. Masih jauh kelihatannya, apalagi yang masih SMP, masih jauh deh kelihatan. Mari kita datang pada Tuhan sebagai sebuah keluarga pada pagi hari ini.